di channel Di Persimpangan, channel yang akan menceritakan banyak kejadian-kejadian aneh, mengharukan, horor, dan tentunya kriminal yang ada di belahan dunia. So, mohon dukung channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan komen video ini. Haunts me somewhere much deeper. Cerita yang akan kita bahas hari ini yaitu cerita tragis yang sedang menghebohkan India, bahkan dunia, di mana seorang dokter magang pasca sarjana yang bernama Momita Debnath, 31 tahun, tega dirudal paksa dan dibunuh. Bahkan diperkirakan pelakunya lebih dari 10 orang. Kejadian keji ini terjadi di salah satu rumah sakit pemerintahan terbesar di Kolkata, India. Dan mayatnya ditemukan pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024. Karena kasus ini, ribuan dokter di India mogok kerja dan rela turun ke lapangan untuk berdemo meminta keadilan. Bagaimana kisahnya? Langsung saja kita ke pembahasan. Pada jam 2 dini hari, Dr. Debnath memutuskan untuk beristirahat setelah bekerja selama 36 jam non-stop. Dia memilih untuk beristirahat di aula seminar rumah sakit itu karena keterbatasan ruang istirahat yang ada di sana, dan juga dia beranggapan hanya tempat itulah yang aman yang bisa dia pakai untuk istirahat. Tidak disangka, keesokan harinya, dokter magang ini ditemukan tidak bernyawa dengan kondisi beberapa bagian tubuh berlumuran darah, seperti di area mata, mulut, dan alat vital. Dan ada sejumlah luka yang ditemukan di tubuh sang dokter, termasuk di kaki kiri, leher, tangan kanan, serta jari manis. Tidak hanya itu, menurut laporan kepolisian, ditemukan 150 mm sperma di tubuh korban. Hal ini menandakan bahwa dugaan pelaku pemerkosa lebih dari satu orang. Lalu siapakah pelaku yang tega berbuat keji seperti ini? Biro Investigasi Pusat atau CBI India telah menangkap salah satu pelaku yang diduga telah membunuh dan memperkosa Dr. Debnath. Polisi berhasil menangkap Roy Sanjay keesokan harinya. Dan polisi telah mengantongi barang bukti berupa earphone Bluetooth yang ditemukan di TKP. Dan juga rekaman CCTV yang memperlihatkan Sanjay Roy memasuki aula rumah sakit tersebut di jam 4 pagi sambil menggunakan AirPod yang sama. Lalu, 40 menit kemudian, terlihat dia tidak lagi menggunakan earphone tersebut. Setelah diselidiki lebih lanjut, earphone yang ditemukan di TKP terbukti terhubung ke ponsel Sanjay Roy. Polisi menduga bahwa Sanjay telah mencekik, membekap mulut dan hidung korban saat korban mencoba untuk melawan. Hal inilah yang membuat korban mati lemas. Perlu diketahui, Sanjay Roy merupakan relawan sipil yang bekerja untuk kelompok manajemen bencana di bawah lembaga kepolisian Kolkata sejak tahun 2019. Kemudian, dia ditempatkan di rumah sakit tersebut. Berkat
saat posisi itu, Sanjay Roy rupanya banyak koneksi dengan anggota kepolisian. Karena itulah dia memiliki akses ke berbagai departemen di rumah sakit karena hubungannya dengan perwira polisi senior dan otoritas rumah sakit. Pria 33 tahun ini juga memiliki jejak rekam yang buruk, di mana mantan istrinya pernah melaporkan dia ke polisi karena kasus KDRT. Kemudian, dia juga pernah dilaporkan karena pelecehan terhadap seorang dokter wanita. Namun, dia berhasil bebas. Dan masih banyak hal buruk lainnya yang pernah dilakukan oleh Roy Sanjay, seperti pemerasan, intimidasi, dan ancaman terhadap perempuan. Roy Sanjay akan menjalani analisa psikologis oleh tim dari Laboratorium Pusat Ilmu Forensik. Selain menangkap Roy Sanjay, CBI juga menyatakan telah memeriksa mantan kepala RG Kar Medical College and Hospital yang bernama Sandeep Ghosh. Total sudah ada 20 orang yang diperiksa atas kasus ini. Beberapa yang diperiksa termasuk para dokter dan polisi yang bertugas di rumah sakit pada saat itu. Kasus ini awalnya ditangani oleh kepolisian setempat, tapi karena ada dugaan aparat lalai dan mencoba untuk menutup-nutupi kasus ini, akhirnya kasus ini pun dilimpahkan ke CBI. Kasus ini sendiri telah menarik perhatian dunia. Terbukti, Asosiasi Dokter se-India menggelar demonstrasi dan mogok kerja besar-besaran selama sepekan terakhir untuk menuntut pemerintah melakukan langkah signifikan guna mencegah peristiwa ini terulang kembali. Masyarakat India, terutama perempuan, sudah geram karena terlalu banyaknya kasus pemerkosaan dan pembunuhan yang ada di India. Para wanita merasa tidak aman di negeri sendiri, dan pemerintah juga tidak berupaya tegas untuk melindungi kaum perempuan. Diketahui kekerasan terhadap perempuan tetap merajalela nyaris di seluruh India. Menurut Biro Catatan Kejahatan Nasional, sebanyak 31.516 kasus pemerkosaan dilaporkan pada tahun 2022. Jumlah ini meningkat 20% dari tahun 2021. Orang tua korban masih belum percaya bahwa putri mereka sudah tewas secara brutal di tempat kerja. Ayahnya yang hanya seorang penjahit pakaian sangat bangga atas prestasi anaknya yang bisa menggapai cita-citanya untuk menjadi dokter. Dia juga menceritakan perjuangan putrinya untuk menjadi seorang dokter dan betapa kerasnya bekerja sebagai seorang dokter, meski berasal dari keluarga yang sederhana. Ibunya mengatakan bahwa putrinya selalu bermimpi ingin meraih medali emas dalam studinya dan selalu ingin merawat keluarganya. Namun, sekarang impiannya sudah sirna. Pada kenyataannya, putrinya sudah tiada. Maka dari itu, keluarga korban menuntut keadilan untuk anaknya dan meminta pelaku dihukum seberat-beratnya.